A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Ismi dengan NIM 2214020062 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan sebuah hadis, yaitu hadis ke-8 yang berbunyi, hadits Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Malik wa Ahmad. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan makna dari hadis ini, yang artinya, A few moments later. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada orang yang menyeret atau menarik pakaiannya disebabkan karena kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Malik. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan makna perkata pada hadis ini, yaitu la, artinya tidak, yanzuru artinya melihat, ila artinya kepada, min dari, thawbahu artinya pakaian, huyala'a disebabkan kesombongan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan isi kandungan yang terdapat pada hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu yang bersikap sombong. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah marah kepada orang-orang yang bersikap sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak punya apa-apa, tidak untuk disombongkan.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada makhluk yang sombong. Dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau syaitan dari surga karena kesombongan dan tidak mau bersujud kepada Adam, padahal Allah sudah memerintahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyebutkannya bahwa tidak akan masuk surga seseorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan kesombongan sebagai sebuah akhlak yang tercela. Di antara kesombongan itu yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang yang berjalan seperti menyeret-nyeret pakaiannya, yang sengaja buat pakaiannya panjang yang mahal, kemudian berjalannya dengan menyeret-nyeret pakaiannya itu di jalan, atau pakaiannya itu jadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya membeli pakaian yang dia kaya. Untuk membeli pakaian yang mahal diseret-seret di jalan sehingga cepat kotor dan cepat rusak, dan dia mampu beli yang lain yang lebih mahal. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain berapa harga baju atau pakaian itu nilainya. Tidak ada sama sekali nilai, tidak ada sama sekali baginya. Beda dengan kalian yang miskin-miskin, yang membeli satu saja sudah susah sehingga perlu berhemat, sementara kami tidak. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kesombongan, dan inilah yang menyebabkan Allah tidak melihat, Allah mengabaikan, dan Allah tidak suka kepadanya. A few moments later. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang pakaiannya itu menyentuh tanah namun tidak dengan kesombongan? Apa sebenarnya yang menjadi persoalan pada hadis ini? Apakah sombongnya atau karena pakaiannya yang menyentuh tanah? Yang jelas pada hadis ini yaitu adalah sombongnya, kemudian pakaiannya menyentuh tanah juga tidak bagus karena pakaian itu jadi kotor. Dan seseorang yang memakai pakaian yang kotor itu kan tidak bagus. Selain kena najis, juga tidak bisa dipakai untuk sholat, dan sholat tidak sah. Jadi jika seseorang memakai pakaian yang menyentuh tanah bukan karena kesombongan,
itu juga merupakan hal yang tidak baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini berisi tentang materi akhlak atau pendidikan akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong di dalam hidupnya, karena itu merupakan akhlak yang buruk dan tercela, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang bersifat sombong, sebagaimana yang ditekankan dan disebutkan dalam sombong ini yang menyebabkan syaitan keluar dari surga, sekalipun yang menyeret pakaiannya dengan sombong karena diberikan nikmat berlebih. Jadi jika kita harus membabat atau membuang dan menghilangkan segala bentuk kesombongan. Berpakaian dengan cara yang pantas, yang baik, yang dalam kehidupan tidak terkesan keluar dari hal-hal yang mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam menjalankan ibadah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada video hadis kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.